Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya ya? Sehat ya teman-teman semua. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan omset ya, profit jutaan hingga puluhan juta lewat traffic gratisan. Di sini saya akan membahas bagaimana cara menghasilkan omset hingga puluhan juta lewat WhatsApp ya. Ikuti terus videonya, jangan di skip ya atau jangan dicepat karena setiap step by step akan ada ilmunya ya. Bersama Lexahat. Ya langsung saja. Ya, kita tahu ya bahwasanya di populasi di Indonesia pengguna internet itu ini Januari 2020 272 juta jiwa ya, 0,1%. Nah, 55%. Kemudian pengguna mobile 338. Nah, banyak sekali ya. Miliar. Kemudian ini internet yang mengakses ada 175 ya, juta. Yang aktif 160. Jadi 59%. Jadi pengguna mobile sama pengguna internet ini sangat banyak sekali ya. Jadi pasar di Indonesia ini marketnya dengan jumlah 272 juta jiwa. Kita sangat bisa, ya mungkin kita dapat 1% saja ya market dari sini, subhanallah. 0,0% kita bisa mendapatkan market dari sini, kita sudah bisa ya istilahnya hidup lah ya, bisa yang dapur ngepul gitu ya istilahnya. Baik, ini saya jelaskan di sini secara singkat saja populasi di Indonesia karena biar teman-teman nanti semangat jualannya ya. Ketika kita 272 juta jiwa, 1%-nya berapa? Ya, kita bisa menguasai, wah subhanallah ya, banyak sangat banyak sekali, silahkan dihitung sendiri teman-teman. Kalau kita bisa 0,0 berapa persen, nah itu juga sudah sangat. Nah, kita ada di mana? Oke, langsung saja yang kedua, data pengguna WhatsApp. Ya, WhatsApp berada di nomor 2 ya. Ini 2019 datanya, di bawah pengguna YouTube. Jadi pengguna WhatsApp itu banyak. Karena WhatsApp itu kenapa banyak? Karena apa namanya? Manusia ya, atau orang-orang sekarang, masyarakat sekarang ini, dulu zaman dulu kan masih ada sistem chatting SMS, karena SMS kan boros ya, menguras kuota. Kalau WhatsApp itu ya pakai kuota ya. Kalau SMS itu kan perlu mengisi pakai data, jadi perlu mengisi pulsa ya untuk agar bisa chattingan. Kalau WhatsApp ini semuanya serba mudah. Setiap orang punya nomor pasti punya WhatsApp sekarang. Baik, kemudian nah, kita akan lihat nih. Saya akan memberikan nanti bagaimana sih cara beriklan di WhatsApp ya, atau pakai cara yang gratisan, paid, atau mau cari pakai cara yang unpaid, yang gratisan. Nanti akan kita jelaskan di video-video berikutnya ya. Ini saya akan jelaskan aja budget iklan untuk brand perusahaan ya. Iklan perusahaan, lihat ya. Partai Perindo 540, ini 2019 saya. Ini kan petanya. Ini Sedap 362 juta ya. Ini Pentin, Wardah, Clear. Ini dia sampai ini ya. Jadi brand untuk perusahaan iklannya saja segini banyaknya. Bayangkan berapa orang yang bisa dijangkau untuk tahu produk dia. Paham di sini? Maksud saya begini, ketika kita setiap hari mendengar iklan, melihat iklan Shopee, atau kita melihat iklan Shopee terus, Shopee, ya semua artis lah ya, brand ambassador-nya, maka dia akan dia akan memainkan pola alam bawah sadar kita, bahwasanya oh, belanja di Shopee itu gratis ongkir, gratis ongkir, gratis ongkir ya. Akan memainkan pola pikir seperti itu. Ya, kita dijejelin di TV, Wardah, di Sedap ya. Ini total biaya iklan ya di tahun 2019 ya. Perusahaan Alibaba, perusahaan Amazon, semuanya otomatis budget iklannya itu bermiliar-miliar rupiah. Tapi yang akan didapatkan benefitnya itu sangat luar biasa, teman-teman ya. Nah, terus Bang, Mas, jualan di WA, saya ini sudah pernah jualan di WA. Ya, saya sudah posting tapi nggak laku. Gimana ya solusinya ya? Nah, di sini ya, saya akan memberikan sedikit bocoran. Kenapa sih kita jualan di WA itu tidak laku? Yang pertama, terlalu sering posting jualan ya. Jadi
boleh ya kita posting jualan tiap hari boleh. Cuman setidaknya kita harus selingin dengan posting tentang pribadi kita. Jadi orang itu tidak bosan, wah ini orang jualan terus ya. Kita akan atur nanti. Nah, di sini akan saya jelaskan waktu postingnya juga harus tepat, ya jam berapa ya. Jadi jangan selain posting jualan. Maksudnya di sini jualan kepribadian Anda bagaimana dan lain sebagainya juga harus diposting ya. Kemudian tidak tahu waktu yang pas jualan tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kemudian menambahkan seorang ke kontak grup Anda dengan asal. Maksudnya di sini apa? Ketika kalian ikut gabung di grup, misalkan ada grup kelas atau grup yang tidak kenal Anda, mungkin grup baru atau apa, Anda tiba-tiba langsung ngechat tidak kenal, itu auto diblokir ya teman-teman. Kemudian kurangnya interaksi, ya teman-teman tidak ada interaksi ya, maksudnya ya cuman sekedar posting asal-asalan gitu ya tanpa ada interaksi, posting yang tidak bermanfaat, nah ini ya spam gitu kan, video yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya, jangan ya. Tidak suka menyimpan kontak, nah ini Bapak Ibu ya, jelas di sini kalau Ibu tidak suka menyimpan kontak, maka kontak teman ibu-ibu juga tidak akan muncul di ketika Ibu Bapak memposting postingan lewat WhatsApp. Kemudian menggabungkan WhatsApp bisnis dengan personal. Nah, ini ya, kalau WhatsApp bisnis, personal ya personal. Akan sangat mengganggu sekali ya. Ketika nanti, tapi ini jelas, terus Mas, nanti akan saya capek dong Mas, saya balas admin dan lain sebagainya. Tenang Bapak Ibu, admin di sini sudah kami sediakan juga. Ya, maksudnya di sini untuk yang mau bertanya tentang produk, kalau Ibu tidak paham, nanti kita akan sediakan admin untuk bertanya ini produk ini dan lain sebagainya ya. Tenang saja. Nanti Ibu, apakah saya selamanya akan jadi admin Mas? Bagaimana? Tidak Ibu. Untuk pertama-tama aja Ibu, Bapak Ibu itu menjadi admin untuk diri sendiri, untuk jualan dan sebagainya. Nanti kalau Ibu omsetnya sudah jadi distributor, otomatis kan Ibu tidak bisa ini apa mengurus lain dan sebagainya. Ibu sewa admin dan sebagainya, bisa menggaji dari kecil-kecil dahulu lah ya. Baik, selanjutnya cara berjualan di WA yang tepat dan benar bagaimana, Mas? Nah, yang pertama bangun personal branding, ya. Bangun personal branding. Kita ini siapa? Misalkan taruhlah kita ini sebagai apa namanya dosen atau kita mungkin sebagai ya kita dosen kita memberikan motivasi dan lain sebagainya atau mungkin kita sebagai dokter ya kita berikan kesehatan dan lain sebagainya atau mungkin kita seorang ya apapun itu kita bangun personal branding kita agar orang itu tertarik, oh ini ternyata mas ini begini, ibu ini begini ya. Kemudian perbanyak database ya, database ini sangat penting sekali kalau kita ingin apa mengejar traffic gratisan. Maksudnya di sini membuat pengunjung di sini menambahkan database secara instan bisa lewat Facebook, Instagram, WA Group dan lain-lain. Kemudian berikan value kita sama ya dengan branding. Jadi value itu nilai. Kita itu bedanya dengan orang lain apa sih? Kita punya nilai tambah ya, edit value. Kemudian sales script kita harus sediakan juga. First respon ini yang sangat penting ya, first respon karena orang itu syarat berjualan online itu first respon. Kalau misalkan orang chat sekarang kita balas sudah 3 jam lah, orang bosan ini nggak first respon, kita pindah aja di toko lainnya. Kalau ibu pengen menekuni bisnis internet, syaratnya harus first respon ya, karena ya itu tadi orang akan merasa dilayani dengan baik. Kemudian yang keenam manfaatkan semua sumber traffic. Kita harus memanfaatkan sumber traffic yang ada ya, entah itu berbayar, paid, iklan, atau mungkin kita yang gratisan. Bagaimana nanti yang gratisan, ibu-ibu mungkin yang sekarang wah nggak percaya nih saya iklan nanti takut boncos dan lain sebagainya, tenang, bapak ibu bisa mencoba dengan traffic yang gratisan dengan tanpa berbayar. Kemudian yang ketujuh konsisten atau istiqomah ya. Keenam ini tidak akan berjalan tanpa kita istiqomah ya. Misalkan per hari kita harus update apa, itu harus istiqomah jam berapa ya, kalau kita ingin mulai bisnis ini dengan baik ya teman-teman semua. Kemudian cara setting status WhatsApp gimana sih Mas? Saya nggak bisa nih Mas setting status WhatsApp. Ya di sini saya jelaskan ya. Di sini yang pertama ada status ya. Otomatis teman-teman tahu lah status WhatsApp di sini ya. Kemudian teman-teman lihat di pengaturan, cari di pengaturan di sini ya pengaturan, kemudian diklik di pengaturan, kemudian teman-teman di sini diklik data dan penyimpanan. Setelah teman-teman di data dan penyimpanan, kemudian nah ini ada tampak begini ya. Kemudian atur ulang pengaturan ya otomatis yang ada otomatis ya. Ini kan tidak otomatis. Kemudian wifi dan seluler kita
kita nyalakan. Nah, di sini kita klik jangan pernah. Jadi tidak otomatis download ketika ada gambar masuk, tidak langsung terdownload ya. Ini apa sih gunanya ini? Gunanya ini sangat penting ketika nanti takut data kita penuh ya di handphone, kita bisa memberikan pengaturan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini masih tadi ya, gimana caranya biar ini Mas posting produk kita bagaimana? Nah, caranya posting produk kita itu juga sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal ini tadi tuju di status ini tadi, kemudian Bapak Ibu klik yang foto bagian foto ini ya, kemudian nanti akan ada foto ini ya. Kemudian dipilih nanti nih ada beberapa di foto ini, Ibu Bapak Ibu nanti bisa mengambil gambar produk kita, nanti kita sudah disediakan mungkin di grup WhatsApp atau di Telegram kita, nanti kita sediakan, atau di Instagram bisa diambil juga bahannya, bisa disediakan, nanti kemudian save. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, nanti kemudian Ibu Bapak Ibu tinggal dipilih. Ya postingnya bagaimana, kita mungkin postingnya nanti ya posting foto dulu, kemudian Zahab Detok ini, terus kemudian posting ditambahin di sini posting Bitly ya. Bitly itu akses atau nanti mungkin link tree teman-teman di sini. Kalau misalkan orang-orang pengen tahu, kadang orang kan kepo, ini apa sih Pak ini jual produk, coba saya kunjungi. Nah, ini akan langsung menuju ke landing page teman-teman. Nanti postingnya fotonya itu bagaimana akan kita ajarin juga per jamnya, mungkin nanti apa yang harus diupload, apa yang harus diposting per harinya ya. Insya Allah kalau kita konsisten kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian cara membuat link Bitly gimana Mas? Saya nggak bisa. Oke, saya akan mengajari ya. Anda salin link dulu ya. Nah, ini sudah saya sediakan linknya. Nanti ditiru persis ini linknya seperti ini ya. Leskompi ini. Nah, ini ditiru aja, nanti diketik. Kemudian ganti nomor HP tulisannya sesuai dengan yang Anda mau. Ya, ini nanti diganti dengan nomor ibu-ibu semua. Ya, kemudian teksnya ini diganti. Halo, dengan bersama kami reseller, misalkan halo reseller kami dengan reseller Lek Zahab dan mana, terus apa yang bisa dibantu ya. Kemudian ganti nomor HP, masukkan link tersebut ke Bitly, kemudian klik shorten. Nah, maka link akan membimbing. Nah, kemudian nanti masukin aja ini nanti teksnya ini ke link ini, nanti akan berubah nanti menjadi link kalian ketika kalian mau membuat link Bitly ya di WhatsApp teman-teman. Nanti juga akan kami ajarkan bagaimana cara membuat link tree di Instagram nanti, tapi saat ini saya akan membahas di WA Bitly saja. Nanti linknya teman-teman, link jualan landing page teman-teman nanti akan ada di apa di website Lek Zahab. Nanti bisa misalkan nih tadi mau info lengkapnya ini nanti teman-teman tinggal buka aja admin Lek Zahab, nanti akan kita ajarkan nanti di sesi yang berikutnya, nanti tinggal copy dan dipaste di sini ya, biar orang-orang itu penasaran gitu kan, kemudian mengeklik. Ketika mereka sudah terjadi transaksi, nah teman-teman akan mendapatkan 5% dan cashback bisa berupa 25-40% nanti ya. Sudah paham ya? Kemudian status apa sih yang harus diposting Mas? Saya bingung nih status apa ya. Pertama, Anda bisa mengambil foto produk yang sudah kami sediakan lewat WhatsApp Group, Telegram, Instagram, atau di website resmi kami ya. Ini sudah kami sediakan ya, Bapak Ibu. Tenang saja. Ya, postingan semua kita sudah sediakan. Mungkin nanti yang sudah tergabung lewat WhatsApp, mungkin tiap hari nanti akan kita edukasi terus, kita akan memberikan foto atau video terus tiap harinya nanti ya. Tinggal di copy paste, samakan saja semuanya ya, samain saja tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, foto manfaat produk juga sudah kita sediakan. Foto atau video yang mungkin bisa dimodifikasi atau didesain ulang. Mungkin Ibu Bapak Ibu, saya pengen modifikasi nih Mas, videonya mungkin nanti ada video postingan dari testimoni kita, mungkin bisa dimodifikasi. Mungkin Bapak Ibu hari ini posting foto, kemudian nanti posting video, bisa nanti dipotong-potong ya. Jadi misalkan dipotong 30 menit, bisa kalau 30 detik ya, biasanya di WhatsApp itu cuma 30 detik sampai 1 menit ya. Foto kreasi kemudian diedit boleh, teman-teman mungkin punya pinter ngedesain, jago desain ya sudah, tidak apa-apa. Ambil dari luar, kita tiru, kemudian bisa diedit ya. Testimoni dari Lek Zahab sangat penting ya, testimoni Lek Zahab customer kita atau testimoni pribadi kita. Misalkan kita sudah mengkonsumsi obat itu, apa yang kita rasakan ya, obat Lek Zahab kita, bukannya kita sudah mengkonsumsi produk Lek Zahab ini bagaimana ya, kita akan mendapatkan testimoni tersebut ya. Status pribadi keseharian Anda yang mengedukasi ya.
soft selling. Soft selling itu artinya jadi teman-teman di sini tadi ya dengan personal branding tadi. Jadi soft selling, mengedukasi. Jadi kenapa kita butuh sehat, kenapa sehat itu terjaga. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung kita tawarin di postingan jual madu gini, jangan begitu. Jadi kita edukasi terus, oh, orang sehat begini ya. Ketika mau diet atau mau program detoksifikasi ini loh fotonya. Nah, ini edukasi terus dengan gambar yang menarik yang sudah kita sediakan. Semua kita sediakan insya Allah. Nah, yang terakhir posting penghasilan Anda ya. Ketika nanti Anda sudah mungkin sehari Anda posting tentang jualan, terus kedua testimoni, kemudian hari ketiga mungkin Anda tulis di situ penjualan, wah alhamdulillah saya bergabung dengan Lexahab, saya sudah mendapatkan hasil berapa juta. Nah, itu untuk menarik calon customer teman-teman nanti agar mereka bisa menjadi reseller teman-teman atau bisa berjualan, membantu teman-teman untuk berjualan juga. Kemudian, nah ini nanti silahkan bergabung di Telegram, kita ada Lexahab, komunitas Facebooknya ada juga komunitas Lexahab, gabung Instagram Lexahab.com, gabung Instagram Kampus Pebisnis Online, kita juga ada ya, kita bekerja sama dengan Kampus Pebisnis Online untuk mengakses semua video di sana gratis ya. Mungkin nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa mengakses, mungkin bisa mengambil gambar dari KPU boleh ya, mungkin sehari pertama nanti posting tentang pribadi, tentang usaha, bagaimana tentang usaha bisa nanti lewat KPU diambil, tidak apa-apa, kita sediakan gratis, kemudian nanti bisa dikombinasikan ya. Nah, Mas, kapan waktu terbaik untuk posting? Nah, di sini ya, waktu terbaik untuk posting itu antara jam 9 sampai jam 10. Lebih gimana Mas atau kurang tidak apa-apa, yang penting posisikan jam 9 sampai jam 10 ya, lebih dikit atau kurang dikit tidak apa-apa. Yang kedua jam 12 sampai jam 1 siang. Jam ketiga jam 5 sore sampai jam 6 sore. Kemudian jam 9 sampai jam 10 ya. Setiap kali posting minimal 3 foto produk atau video. Kemudian di status akhir berikan status dengan tulisan untuk info lebih lanjut ya. Tadi ya sudah saya sampaikan. Untuk info lebih lanjut silahkan bisa klik di bawah ya, klik landing page dari reseller teman-teman, nanti akan sudah ada di situ ya. Waktu terbaiknya ini harus dipastikan, misalkan nanti kita memberikan gambaran, nah ini kita posting nih jam 9 ya teman-teman, langsung posting. Nah teman-teman serempak nanti posting jam 9 sampai jam 10 itu. Kemudian jam 12 harus rutin ya, harus continue. Kemudian cara mendapatkan kontak gimana Bang? Saya kan cuma sedikit kontaknya. Minimal per hari minimal 30 saja. Kita nggak usah muluk-muluk ya. Kalau misalkan teman-teman ingin satu hari 100, sangat boleh. 200 boleh, 500 boleh ya. Ini kan ya namanya kita nggak mau bermuluk-muluk ya. Maksudnya di sini orang itu kadang ada kesibukan masing-masing. Tidak masalah 30, kita coba yang rendah dulu. Tapi kalau saya jadi teman-teman, saya tidak akan 30 sehari. Saya minimal sehari 100, 200. Biar apa? Biar saya cepat bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Yang pertama silakan Anda bisa join di grup ya. Ya tadi yang sudah saya sediakan tadi, Instagram, Telegram, ya. Silakan Anda bisa join grup WA, mungkin WA kita, atau mungkin Instagram orang, Telegram orang, cari grup kesehatan bisnis motivasi. Teman-teman bisa nanti misalkan gimana caranya? Teman-teman masuk nanti di WA grup teman-teman kan banyak tuh, ada WA teman-teman, mungkin grup teman-teman di bisnis, atau mungkin teman-teman bisa Instagram, Telegram. Biasanya yang paling banyak ini di Facebook ya, di grup-grup Facebook. Teman-teman bisa mencari, misalkan ada grup kesehatan, chatting, kemudian cari kontak mereka, kemudian share link, kemudian alihkan ke WhatsApp, kemudian nanti ajak Mas bisnis motivasi. Nah, perkenalkan diri Anda, minta izin untuk menyimpan nomor mereka, kemudian perkenalkan, silakan meminta izin untuk mereka menyimpan nomor Anda. Di sini sangat penting ya, karena kalau dia nggak tahu kita, bagaimana kita bisa berjualan sama mereka. Jadi intinya pertama, teman-teman bisa mencari seluas-luasnya ya, minimal per hari 10 atau 30 lah ya. Di grup Facebook itu banyak sekali ya, kontak-kontak dan lain sebagainya, bisa dijapri satu-satu, tapi dengan memperkenalkan mereka. Mungkin teman-teman join grup dulu, grup kesehatan, teman-teman join, kemudian teman chatting, Mas, nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Bagaimana tuh untuk berkomunikasinya, Mas? Sapa dengan memulai mengucapkan selamat pagi, Mas. Kemudian silakan berkenalan. Halo kakak, kalau tahu namanya silakan sebutkan, tidak apa-apa. Misalkan kakak sudah tahu nih namanya. Halo Mas,
Misalkan, halo Mas Slamet, halo Kakak Slamet, saya langsung sebutkan namanya, tidak apa-apa, siapa. Kemudian perkenalkan nama Anda. Nama Anda misalkan, halo Kak Slamet, saya dengan misalkan Mas Satria nih. Saya satu komunitas, satu grup dengan Mas di Facebook. Nah, bilang salam kenal ya Kak. Kemudian Mas minta, kemudian Bapak Ibu meminta izin lah untuk meng-save nomor mereka. Contohnya misalkan, Kakak saya mau minta izin ya untuk save nomor kakak. Nanti mungkin saya bisa tanya-tanya ya kalau saya kurang paham materi yang disampaikan dan lain-lain. Nah, itu untuk alibi ya, maksudnya untuk biar dia mau meng-save nomor Anda. Ketika dia meng-save nomor Anda melakukan kegiatan, ya insya Allah dia akan penasaran dan nanti kita bisa memberikan closing bagi dia. Kemudian sampaikan ketertarikan Anda dan berteman dengan mereka apabila mereka buka diri untuk berkenalan. Ya kalau mereka welcome dengan Anda, ya ya langsung Anda jangan segan-segan, misalkan welcome ya sudah. Kalau misalkan mereka merasa risih ya nggak usah diteruskan. Ya maksudnya bagaimana kalian harus bisa membuat mereka nyaman untuk berkenalan dengan Anda. Kemudian cara komunikasinya gimana Mas? Nah misalkan begini, Kakak, misalkan saya ada informasi tentang bisnis grup nih, ya kesehatan atau motivasi lainnya mohon diinformasikan ya Mas, saya mau gabung, saya pengen gabung nih Mas, kalau ada, soalnya saya pengen banget belajar tentang hal itu, tentang bisnis dan lain-lain ya. Nah kemudian ketika mereka nanti Anda sudah meng-save nomor mereka, ketika mereka membuat status ya Anda bisa tanya sapa pekerjaan mereka, mungkin kalau mereka berjualan tanya mereka jualan apa gitu, mungkin sesekali anda bisa membeli jualan mereka, produk mereka, misalkan mereka jualan gorengan atau jualan apa, baju. Mungkin teman-teman nanti bisa membeli atau berjualan dengan mereka ya. Misalkan maksudnya bisa membeli jualan mereka. Kemudian teknik closing WA, bagaimana Mas teknik closing WA? Ya, atur posting testimoni, contoh postingan hari ini ya. Postingan hari ini itu tentang produk, kemudian besok tentang testimoni ya. Hari ini pribadi ya boleh ya. Buatlah pesan siaran jika customer Anda benar-benar sudah tertarik ya, pesan siaran di WA. Nanti silahkan Ibu Bapak Ibu cari ya, itu ada pesan siaran. Kemudian hindari spamming. Ya di sini hindari ya spam, tiba-tiba Ibu jualan, saya chatting satu-satu disebarkan jualan, jangan ini. Mohon dihindari. Kemudian buatlah grup reseller jika sudah memiliki reseller. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai reseller yang banyak, silahkan bisa di grup reseller biar kita bisa maintain bersama-sama. Kemudian teknik closing lewat WA. Nah, ini yang sangat penting ya. Teknik closing lewat WA itu rata-rata 80% karena mereka percaya dengan Anda, dengan kapasitas Anda. Anda siapa? Kemudian yang 20% itu karena mereka butuh mungkin karena mereka sakit, butuh akan sehat. Begitu ya. Kemudian mengapa sih harus WhatsApp? Nah, kelebihan WhatsApp, jika Anda mendapatkan kontak atau teman baru di IG, selalu arahkan ke WA. Jadi ketika teman-teman ini punya teman baru di Instagram, kenalan di Instagram atau di Facebook tadi yang sudah saya ajarkan, selalu arahkan ke WA saja ya. Karena komunikasi lewat WA itu sangat mudah ya terjangkau. Mas, mungkin saya bisa kenalan sama Mas ketika sudah tahu di IG kan, di DM-an atau di Facebook lewat Facebook Messenger. Kemudian Mas, saya boleh minta kontaknya Mas, kita lanjut di WA ya. Nah, ngobrol di WA nanti bisa share tukar WhatsApp di sana. Kemudian tanyakan nama dan domisili, tanyain namanya siapa, domisilinya siapa ya. Kemudian yang penting tadi ya simpan kontak ya, jangan sampai lupa untuk menyimpan kontaknya. Tanyakan keluhannya ketika mereka sudah jadi keluhan, mereka jadi beli produk Anda. Ya, tirukan catnya, jadi termin untuk dia. Jadi begini maksudnya, ketika mereka Anda sudah closing, jadi Anda tinggal menirukan chatnya, misalkan halo Kak, ini saya namanya misalkan halo sis, apa kabar sis, saya mau menanya, kalian langsung, teman-teman langsung bilang ya sis, apa yang bisa saya bantu, begitu ya. Berikan manfaat produknya ketika dia tanya produk, kemudian akhiri dengan pertanyaan, ada yang bisa dibantu lagi ya. Kemudian tugas Anda follow up lagi ya, kakak jadi beli nggak gitu. Besok ketika dia sudah apa lupa dan sebagainya, kita perlu follow up. Dan tugas Anda sekarang meyakinkan beli atau tidak. Jadi harus jangan mau digantung. Jadi misalkan dia beli ya beli, enggak ya enggak gitu ya. Jangan memaksa jualan ya. Yang terakhir itu, poin terakhir itu jangan memaksa kita jualan. Penolakan gimana Mas? Penolakan terjadi kalau misalkan
Selalu tanya balik customer tentang keberatannya. Jangan biarkan percakapan berakhir di Anda. Tanya balik, Bu, kenapa harganya mahal? Iya, Bu, memang harga sekarangnya mahal. Ya, ini pasti akan gagal closingnya ya. Terus Anda nyerah. Yang kemudian yang harusnya gimana, Kak? Harusnya gini, ini Bu, harganya sebenarnya nggak mahal kok, Bu. Kalau Ibu menginginkan produk yang berkualitas dari kami ini, sebenarnya harga segini tidak mahal. Jadi jangan sampai Anda bilang, ya udah Bu, memang harga dari sananya mahal ya. Jangan, itu dihindari ya. Jadi tanyakan, mungkin misalkan nanti kita akan memberikan Bu diskon atau mungkin di sini ada promo dan lain sebagainya. Nanti kita akan ajarkan satu persatu. Kemudian penolakan. Nah, mereka menolak tuh kenapa? Karena mungkin nggak ada uang, tidak buru-buru, tidak butuh. Ya, ini konsumen Anda ya. Nah, ketika tiga ini ya, ini mungkin nanti kalian tinggal apa namanya follow up lagi ya. Mungkin kalian bisa mendoakan kalau tidak ada uang, ya mudah-mudahan Ibu nanti akan ada uang, ada rezeki. Tidak buru-buru ya Bu, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bulan depan nanti bisa membeli ya Bu ya. Atau belum butuh atau mungkin ya saya akan tanyakan ke suami, biasanya begitu ya kalau istri. Nah, kalau tidak percaya, ini tugas Anda. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan Anda dan produk Anda. Ini tugas Anda. Gitu ya. Dalam arti di sini apa? Produk sudah bagus. Berarti Anda tidak bisa memberikan atau menjelaskan produk Anda dengan bagus. Ya. Nah, baper ini sangat melanda ketika ada dua, prospek sedikit, promosi kurang. Ya, ketika kita prospeknya sedikit, kita mendatangkan traffic sedikit, data kita sedikit, di kontak kita cuma punya 10 data. Nah, terus kita baper, waduh, males lah jualan mas. Orang saya di data di Facebook, di WA cuma 10 orang. Nah, itu pasti akan menjadi kegelisahan. Dan yang kedua, promosi kurang. Kita jarang posting, bagaimana kita bisa dapat uang kalau kita jarang posting. Kemudian silakan tulis kenapa orang lain harus beli produk Anda. Silakan ya, harus beli produk Anda. Kenapa orang lain harus beli produk Anda? Pertama, murah, mudah, eksklusif, variatif, cepat, tahan lama. Ini harus teman-teman tulis ya. Kenapa orang lain harus beli produk Anda? Ya. Nah, semua ada di tangan Anda sekarang ya. Saya akan membuat pemetaan ya. Buatlah pemetaan berikut. Misalkan kontak di Anda saat ini ada 100 ya. Teman-teman, bapak-bapak misalkan punya kontak sekarang ini 100 atau 50 atau 20 tidak apa-apa. Ya, per hari kumpulkan minimal 30 kontak baru setiap harinya. Mudah nggak Bapak? Sangat mudah sekali. Kalau saya menjadi Bapak Ibu, saya akan 100 atau 200 per hari. Karena 10 ini sedikit ya. Kita akan menjadi kasih. Oke lah, kita nggak usah muluk-muluk, kita mungkin 10-10 lah per hari ya. Dari WhatsApp grup mungkin ya, teman-teman baru WhatsApp grup, kita ikut grup kesehatan dan lain sebagainya, kita dapat 10. Kita chat satu-satu ya. Perkenalkan diri seperti tadi ya. Kemudian dari Instagram, di DM 10, dari Facebook 10. Sangat sedikit ini ya. Kalau saya tidak, ya ini logikanya begini. 30 kontak dikali 30 hari. Ya, misalkan Anda akan mendapatkan 900 kontak per hari. Ya, ini per hari ya. 900 kontak. Kalau ini 30 di sini. Ya, kalau ini 100 ya banyak. Ya, ini bisa misalkan 100 kontak. Bisa sampai berapa ini? Berarti 100 kali 30. Nah, berarti ada 3.000 ya. Per hari dengan 100 ya. Misalkan Anda nih punya minimal 100 ya, tapi orang kan biasanya banyak ya, punya kontak 200 hingga 300. Sama dengan 1.000 kontak per hari ya. 1.000 orang, misalkan dari Anda punya kontak nih, Anda sudah mengesave nih mereka nih. 10% mereka akan melihat dan tertarik dengan produk Anda. Jadi cuma ada 10% dari 1.000 orang yang akan melihat dan tertarik. Jadi cuma ada 100 orang kira-kira yang tertarik ya. Dan kemudian dari 100 orang itu 2 sampai 5% lah, 5%, 2% sudah sangat bagus. Akan membeli produk Anda. Misalkan 2 sampai orang per harinya. Ya, ini baru satu orang beli satu produk, bisa dia beli 2 produk. Ya sekaligus atau 3 produk. Kita minimalisirkan satu orang satu produk lah. NB ya, satu orang bisa membeli 2 hingga 5 produk Anda. Ya, ini bisa 2 hingga 5. Contohnya, kita ambil paling kecil ya, 2 orang lah per harinya kita bisa beli. Kali produk kita mungkin 150, 300 ribu kali 30, 9 juta. Ya, ini 9 juta ini omset kita. Kemudian dapat berapa Mas kita? Nah, 90% dari kali misalkan kita dapat cashback 25%. Bayangin kita sebulan tidak ngapa-ngapain, kita sebar link, kita dapat 2.290.000. Kemudian kita masih dapat nih dari affiliate 5%. 450 lumayan ya. Dapat 2.700.000.
Ya, ini kalau kita per hari cuman closing 2 orang. Ya, cuman closing 2 orang dan setiap satu orang beli satu barang. Bagaimana kita kalau misalkan kita punya satu orang 5, ya tinggal dikali aja 5 barang misalkan dikali 750, tinggal dikali aja di sini. Perkaliannya di sini tinggal Anda, tinggal ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Dan kemudian yang sangat mengembirakan di sini dia apa? Ketika ibu-ibu menjual barang dan customer ibu-ibu itu tertarik untuk membeli barang Anda dan syukur-syukur mereka tertarik untuk berjualan. Ya. Maka ibu bapak-bapak mempunyai 10 reseller Anda dalam waktu 3 bulan misalkan ya. Ini sangat sedikit sekali ya 10 reseller. Mungkin dalam sebulan ya mempunyai 10 reseller lah dari segini ya. Kali 9 juta tadi, ini kali 9 juta, 90 juta. 90 juta dikali 5%, Ibu akan mendapatkan afiliat dari kami 4 juta setengah. Ya, ini 4 juta setengah ditambah 2 juta 700, sekitar 7 juta 200 setiap bulannya, Bapak Ibu. Ini kalau saja satu orang membeli satu produk. Kalau 2 sampai 5 kita tidak tahu ya di sini. Jadi perbesar kolam, perbesar traffic. Ketika Bapak Ibu tadi di sini memberikan kontak saat ini ada 30, ya hasilnya segini 7 juta ya. Ketika Bapak Ibu di sini kontaknya lebih banyak 30, prospek ini 30, atau misalkan di sini saya mau nih Mas maunya per hari 200, wah itu sangat baik. Kita tinggal ngalikan saja 200 ya, misalkan 6.000 otomatis berapa, misalkan 10 orang berapa, 150 juta ya, Anda akan mendapatkan 10 juta lebih setiap bulannya ya. Ya, bisnis mana Ibu Bapak Ibu, ya kita tinggal fokus, yang penting jangan lupa istiqomah ya. Semua ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalkan ingin sukses bersama, ya dari sekarang direncanakan kesuksesannya karena kesempatan tidak datang 2 kali. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.